Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wahai Allah yang Maha Menatap, Engkaulah yang mengayunkan setiap langkah hamba-hambamu. Engkaulah yang mendetakkan setiap jantung makhluk-makhlukmu. Engkau yang menguasai kejadian. Engkau takdirkan pertemuan ini. Engkaulah pemilik segala ilmu. Tiada hati terbuka kecuali hati yang Engkau buka. Jadi karena saat ini menjadi saat yang membuat kami semakin merasakan indah ini. Menjadi saat yang membuat kami semakin merasakan indahnya keagungan-Mu, dekatnya pertolongan-Mu, kokohnya perlindungan-Mu, sehingga kami menjadi orang yang tidak pernah berharap selain harapannya kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manusia memang diciptakan dengan kelemahan, agar tertutup jalan menjadi sombong, kebodohan agar tertutup jalan menjadi ujub. Andai kata segala disempurnakan dan tidak berhasil menemukan kekurangan, maka itulah bencana. Kita haus, kita sengsara. Kita minum banyak, sulit mengeluarkannya, kita sengsara. Masya Allah. Kita berusaha menjadikan pertemuan ini sarana untuk bisa mengenal Allah. Karena tidak pernah bisa hidup ini indah, tentram, ringan dalam kebaikan, kecuali orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah terus mencari ilmu, mencari tahu. Kenapa Engkau hadirkan saya di dunia? Sayang, banyak sekali orang yang hidup dan tidak pernah mengerti ada apa kita di dunia ini, siapa kita ini, mau kemana, apa artinya hidup ini. Tidak bisa bagi kita hidup hanya sekali. Kita harus mengerti. Kita harus mengerti kenapa kita ada di dunia ini, mau kemana. Alangkah malangnya kita ada di suatu tempat dan kita tidak mengerti apapun. Yang harus selalu kita cari adalah siapa yang menciptakan kita. Kita tidak pesan lahir begini. Lalu siapa yang membentuk diri kita ini? Siapa yang mengurus diri kita setiap saat? Sedang kita tidak pernah tahu tentang diri kita sendiri. Kita tidak tahu otak kita seperti apa. Balik mata ini, kenapa mata kita bisa melihat? Kita tidak mengerti kenapa jantung kita berdetak. Kita nggak bisa menahan kenapa kita menjadi tua, menjadi rapuh. Siapa ini? Nah, andai kata kita bersungguh-sungguh mau tahu, memang tidak ada kelezatan yang terlezat dalam hidup ini kecuali orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Tapi sulit kalau tidak tahu rumusnya. Saudara bisa bandingkan, ada makanan yang sangat enak sekali, katakanlah surabi yang betul-betul dibuat dengan komposisi yang bagus, dibakar dengan bakaran yang tepat sehingga kenikmatannya luar biasa, tapi nggak akan pernah bisa dirasakan
kenikmatan itu kecuali oleh orang yang makan surabi. Kita melihat surabi, tapi belum tentu merasakan nikmatnya. Orang-orang mengenal Allah itu tahap awal dengan melihat fenomena ini. Kita bisa mengenal Allah sebetulnya dari apa yang Dia ciptakan. Seperti kita melihat keunggulan seorang pemahat dari apa yang dia lakukan. Pemahat pemula, kita lihat hasilnya juga tidak indah. Kita bisa terpesona, terperangah kepada pemahat yang handal dari karyanya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah, menatap langit biru, hamparan, bukit yang indah, sampai kalau tidak salah Buya Hamka pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit biru dengan awan seputih kapas yang amat indah? Mengapa tidak engkau bangun pada malam hari, engkau lihat taburan bintang gemerlap, bulan purnama yang tidak pernah bosan orang menatapnya? Atau engkau lihat bukit menghijau, lereng yang indah, atau engkau saksikan gemercik air bening mengalir, atau engkau tatap aneka bunga merekah indah warnanya, sungguh indah, atau engkau dengar suara cengkrik katak bersahutan, sungguh indah. Betapa indahnya alam ini. Lalu mengapa hatimu engkau isi dengan keburukan-keburukan? Sedang buruk itu jelek, dan jelek tidak pernah bersatu dengan keindahan. Seharusnya kekaguman kita kepada Allah membuat kita semakin mengadaptasikan diri kita dengan apa yang kita kenali dari Allah. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Semakin kita mengagumi sesuatu, semakin kita terpesona, semakin terbelit cinta kita, maka akan selalu ingin menyesuaikan dengan apa yang dia kagumi. Maaf, pengagum Bung Karno berusaha sekuat memasang fotonya. Kalau bisa meniru, sekuat-kuatnya meniru. Pengagum Hitler juga begitu. Seharusnya kekaguman kita kepada Allah yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluk membuat kita berdaya upaya sekuat-kuatnya menempelkan secuplik dari yang kita kenal menjadi bagian dari kehidupan kita. Memang ada keanehan. Sungguh aneh orang yang mengenal Allah tapi tidak mencintainya. Sungguh aneh orang yang mendapat panggilan seruan dari Allah tapi dia tidak memenuhinya. Sungguh aneh orang yang tahu nikmatnya pemberian Allah tapi tidak meminta kepadanya. Sungguh aneh orang yang tahu dahsyatnya kemurkaan Allah tapi tidak pernah takut kepadanya. Dan sungguh aneh orang yang butuh kepada Allah tapi tidak mendatanginya. Aneh memang. Saya berani bersumpah ya, demi Allah, hidup di dunia tanpa mengenal Allah, kita hanya menjadi makhluk bodoh yang menggelikan. Hari-hari kita sibuk tapi nilainya rendah sekali. Apa yang bernilai dari dunia ini? Kalau tidak dengan niat dan cara yang disukai Allah. Harta bisa biasa sajalah. Mau dibawa kemana harta? Firaun begitu kaya mati ya tetap saja di dunia ini harta. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Punya hotel tidak akan pernah bisa dibawa, demi Allah. Bukan tidak boleh punya, tapi harus ada nilai gara-gara harta itu. Nilai ketika kita mencarinya, nilai ketika kita mendapatkannya, nilai ketika kita bersabar di Allah mengambilnya,
Nilai inilah yang membuat hidup kita bermutu, bukan hartanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka satu asma Allah lain yang kita kaji, yaitu Al-Quddus, Allah yang maha suci. Mengapa ini dibahas? Karena ternyata Subhana Rabbiyal Azim, selalu sebelum pujian kepada Allah itu didahului dengan mensucikan. Subhana Rabbiyal Ala, sebelum menyebut Allah yang maha tinggi, maha suci Allah. Subhanallahil Azim, maha suci Allah yang maha agung. Dalam kitabnya Dr. Quraisy Shihab yang dapat saya pahami, setidaknya maha suci Allah ini berarti tertutup semua celah sekecil apapun, senoktah apapun kekurangan pada Allah yang maha agung. Jadi tidak ada didatangi dari mana saja kekurangan. Nyebut begini saja sebetulnya kurang sopan kepada Allah. Tidak ada kekurangan, sempurna, total. Apanya? Keindahannya, kebenarannya, kebaikannya. Maka kalau orang terkena musibah, terkena ujian, itu tidak ada kezoliman dari Allah. Yang ada itu zolam, menjolimi diri sendiri. Wah, kenapa ini kena musibah, sakit? Tidak ada kezoliman dari Allah. Sempurna, selalu penuh kebaikan. Neraka itu diciptakan bukan karena ketidakadilan Allah. Neraka itu diciptakan justru karena kasih sayang Allah, supaya manusia bisa menjalani hidup ini format yang baik. Karena Allah tahu bahwa manusia itu bisa bergerak karena imbalan, bisa bergerak karena ancaman. Orang masuk neraka karena dia yang memilih, Allah tetapkan. Maka tidak ada ketidakadilan, kezoliman, cacat, naudzubillah. Maaf ya Allah, tidak ada yang gagal dari semua perbuatan Allah itu. Semuanya sempurna total, sempurna tanpa cacat setitik pun. Perbuatan Allah seperti Allah menciptakan kita. Ada yang tangannya bengkok, itu sama sekali bukan berarti kegagalan perbuatan Allah. Itu kesempurnaan perbuatan Allah yang terkandung hikmah luar biasa di balik bengkoknya tangan, lumpuhnya kaki, julingnya mata, tulinya telinga, atau sumbing. Demi Allah itu sempurna, didesain dengan cermat, tidak ada kegagalan. Mesti banyak hikmah berlapis yang akan menyelamatkan orang ini di tempat kekal nanti. Karena dunia terlalu singkat. Paling berapa puluh tahun kita di sini? 60, 70 bagi kita lama. Tapi miliaran tahun, triliunan tahun, apa artinya? Hidup kita tidak ada arti. 60 tahun itu lama. 60 banding sejuta saja sudah tidak ada apa-apanya. 60 dibanding 1 miliar enggak ada. Kita itu cuman kecil sajalah. Demi Allah kita akan menghadapi masa yang kekal nanti. Kalau saudara tidak percaya tentang kematian, tidak percaya tentang siksa kubur, tidak percaya, tahan, jangan tua. Tahan saja, muda terus. Gak bisa. Gak bisa ditahan, Masya Allah. Keriput tidak bisa. Saudara pakai akal apa saja, tua. Elizabeth Taylor yang begitu jelitanya ketika menjadi aktris Cleopatra, tua. Titiek Puspa kelihatan oleh kita seperti yang tidak begitu keriput. Wallahu alam, pasti tidak bisa ditahan. Karena diri bukan milik kita. Mati, jangan mati. Tahan. Tahan. Kalau hidup ini milik kita, tahan, jangan usah mati. Demi Allah nggak bisa. Jenderal Nasution yang begitu gagah tegap di lukisan dengan baju putih, pedang,
Subhanallah, gagah, tampan. Kita lihat sekarang beliau, Jenderal Besar Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang berkuasa 32 tahun dengan kekayaan katanya melimpah ruah. Lihat, berbaring, tidak berdaya. Bukan milik kita hidup ini. Masya Allah. Jadi jangan petantang petenteng, jangan kecewa kepada Allah. Ya, bagusnya nggak usah pakai ujub. Wah, tapi kan pintar. Siapa yang merancang otak kita? Pintar itu cobaan. Kalau nggak pakai syukur, kufur itu. Kepintaran kita akali supaya maksimal membuat hidup kita dekat dengan Allah. Akali kepintaran kita supaya membuat orang dekat dengan Allah. Mikir terus, itu cerdas. Ya. Bagaimana kita mensejahterakan umat? Bagaimana kita membuat umat makin pintar? Bagaimana umat makin bahagia? Bagaimana umat makin punya masa depan baik? Terus otak kita mikir sangat keras. Beda dengan pecinta dunia. Bagaimana supaya kaya raya buat dirinya saja. Bagaimana supaya punya istana megah. Lewat mati. Gak ada manfaat. Para guru, dosen, dokter, insinyur, sarjana hukum, apalagi dokter hewan, psikolog, kapten, semualah jabatan-jabatan. Kalau saudara merasa pintar, merasa hebat, dan hanya mikirkan buat diri, memperkaya diri pribadi, terus numpuk-numpuk, lewat. Saudara nggak ngerti hidup ini. Ya. Mau dibawa kemana itu kekayaan? Nggak ada. Mati sudah lewat. Tapi kan warisan buat anak-anak, boleh mikir warisan. Tapi kalau anak-anak nggak soleh, cukup dibikin masalah saja oleh Allah, habis kekayaan. Gampang sekali. Kalau kekayaan banyak, cukup kasih penyakit saja, tidak dinikmati. Punya pabrik gula, cukup bikin aja sakit gula. Tidak sebutir pun. Punya peternakan sapi, kolesterol, tidak dimakan sapinya, paling makan rumput. Tidak beda dengan sapi. Punya perkebunan cabai, sariawan, usus buntu saja itu cukup alergi kepada cabai. Bukan itu yang kita nikmati dalam hidup ini. Otak cerdas, bagaimana kita hidup bisa ngangkat sebanyak mungkin orang. Saudara ditakdirkan punya otot kuat, bagaimana kekuatan ini bisa nolong sebanyak mungkin orang. Di sana banyak jeger-jeger, katanya kuat-kuat, kita latih bela diri yang baik, udah kuat, soleh, datangi jeger-jeger. Mereka badannya gede, kita besar. Pegang bata, subhanallah. Pisau, pistol, kalau dunia mereka bisa ditaklukkan dengan kekuatan dan kesolehan, mudah-mudahan itu manfaat buat menaklukkan kebatilan. Tidak semua orang kekar, tidak semua orang bisa bertarung berkelahi. Hei, yang badan-badan besar, jangan dipakai ngompas. Jangan badan besar dipakai nakut-nakutin. Demi Allah, badan besar itu milik Allah. Kalau Allah mau bikin, kirim seekor nyamuk. Siapa tuh? Nyamuk siapa demam berdarah? Aedes aegypti. Itu sudah cukup taluk tuh. Walaupun Kopassus, komando, cukup kirim saja di sentri amuba. Susah perang kalau di WC, Masya Allah. Gak ada apa-apanya kita ini. Semuanya milik Allah. Merasa cantik, cakep, badan bagus, pakai baju ngetet, unyan-inyan, maaf ya,
eksim. Apa sulitnya bagi Allah memberikan eksim? Mudah. Masya Allah, mudah. Karena semuanya total dalam genggaman Allah. Enggak ada yang menguasai diri kita selain Allah yang Maha Agung, yang menciptakan, mengurus setiap saat, menakdirkan apapun, mematikan kita. Enggak ada tuh. Bapak ingin awet muda, enggak, tua, saya bakal tua. Ibu kemana-mana pakai seragam SMA, tetap tua demi Allah. Supaya kita tidak petatang petenteng. Termasuk tidak boleh ada minder. Aduh, gimana ya, kulit saya kok hitam begini, otak saya tell me, tubuh saya cacat. Pasti sudah sempurna hitungannya. Allah yang Maha Agung, cermat total. Aduh, saya sulit ya menggambarkannya. Tapi betapa ingin saya gambarkan bahwa perbuatan Allah tuh, aduh, gak sopan kalau disebut perfect, sempurna tuh gak sopan, maha sempurna. Gak ada yang kayak saya jerawat ini simetris begini ya. Kemarin minggu ini di sini, sekarang minggu, subhanallah simetris ya Allah. Kenapa engkau, masya Allah ya, besok syuting. Ya. Gak bisa ditahan. Padahal sudah pakai Klerasil, Biore, masya Allah. Pasti ada hikmah. Gak mungkin Allah mendesain jerawat tanpa hikmah, ya. Masya Allah. Jadi nikmat, walaupun kalau bisa sih jangan ada, ya. Tapi ada hikmah, ada nilai yang dikandung. Kalau kita hanya lihat jerawatnya, kita nggak dapat nilainya. Tapi kalau kita lihat Allahnya pencipta, tidak berdaya. Anak saya sakit panas, tidak berdaya saya itu. Ketika suhunya naik 40, aduh, apa yang bisa saya lakukan? Hanya ngompres, doa. Tidak berdaya seorang bapak. Katanya jamaah begini banyak, pesantren begini, enggak. Aduh, saya duduk di samping anak saya barusan, kerasa sekali ketidakberdayaan ini. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya kompres, ukur ke sini, aduh, naik, doa. Padahal itu anak saya katanya. Enggak ada kekuasaan kita. Masya Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, kita harus tutup semua pintu takabur kita, ya, sekuat-kuatnya. Saudara-saudaraku sekalian, harus kita jalani hidup ini dengan keyakinan selagi kita hidup, kita kerahkan segala daya upaya, tenaga, pikiran, harta, agar kita bisa semakin miriplah dengan apa yang kita ketahui tentang Allah. Bukan semakin mirip dengan Allah, ya. Aduh, ini tidak sopan, tidak layak kita mengatakan. Tapi apa yang kita ketahui tentang Allah. Wah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun, tidak diserupai apapun. Kalau kita mengatakan Allah itu satu, bukan berarti satu seperti yang kita kenal. Satunya manusia, setengah tambah setengah, satu. 3 bagi 3, 1. 2 min 1, 1. 3 bagi 3, 1. Kita bisa menemukan satu dari segala sisi. Tapi Allah bukan perjumlahan, bukan pembagian, bukan pengurangan, bukan perkalian. Allah total. Kalau kita mengatakan Allah Maha Besar, besar itu bukan ukuran. Karena kalau besar menurut manusia ada ukurannya, ada batasnya. Allah Maha Besar, alam semesta ini yang begini dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jagat raya yang begini dahsyatnya, itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus total semuanya. Tiap bintang galaksi itu Allah yang mengatur semuanya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Di antara begitu banyak galaksi kita di mata kecil. Matahari kita tuh noktah yang tiada arti. Kecil. Sedangkan matahari dengan dunia ini ukurannya dunia 1,5 juta. Tidak ada apa-apanya. Amerika, Indonesia, Bandung, dari tauhid. Gitu. Nothing. Gak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada apa-apanya. Yang ada hanyalah Allah penguasa. Maka wajar saja para mujahidin itu tidak takut kepada Amerika. Amerika kecil bagi Allah. Ya. Wajar saja yang punya hutang, sebesar apapun hutang, jadi kecil kalau ingat kepada kekayaan Allah. Ya. Diancam, manusia ngancam juga dalam genggaman Allah. Siapa yang tidak diurus oleh Allah? Michael Jackson, Allah yang punya. Madonna, siapa yang merancang mengurus Madonna? Pilot-pilot yang jahat menembaki saudara kita di Chechnya, itu juga milik Allah semuanya. Kalau nggak dihidupkan oleh Allah, ya matilah para pilot itu. Tapi kenapa Allah membiarkan para pilot itu menembaki? Ya, ini ladang pahala syahid buat yang beriman. Ya, tidak akan tertukar peluru. Semuanya sudah cermat dalam perhitungan Allah yang maha tahu semua lintasan peluru. Saudara bisa membayangkan tidak sih sebuah dunia yang nikmat, dunia penuh keyakinan. Tapi seperti yang saya ingatkan, ini ilmu hati. Jangan mentang-mentang sudah yakin kepada kecermatan perhitungan Allah, ada penembak gelap kemudian kita bangkit. Tidak ada yang tertukar. Memang tidak tertukar, tapi dia mati dalam membinasakan dirinya sendiri. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, saya khawatir apa yang disampaikan kali ini membuat saudara bersembunyi di balik keyakinan. Keyakinan ini ilmu hati, ya. Sedangkan otak kita dia punya kewajiban yang lain. Tubuh kita punya kewajiban yang lain. Ini hanya salah satu komponen dari software yang ada pada diri kita. Jadi seperti qanaah. Qanaah benar, kita harus menerima apa adanya. Tapi kita harus kerja sangat keras sekali supaya Allah menitipkan uang lebih banyak, supaya kita bisa sedekah lebih banyak. Jangan sampai qanaah menjadi salah satu tempat penyembunyian kemalasan kita bekerja. Sudah cukup saya sih. Kenapa harus tamak dan serakah? Kata AA juga itu mali dunia. Qanaah itu buat diri. Kalau buat orang lain kan tidak layak, menceleng 100, 200, bukan tidak boleh. Marilah kita tidak merasa diri suci mulia, melainkan kita tolong setiap orang agar bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dengan harta, tenaga, pikiran, kekuatan kita, apa sajalah kerahkan. Mudah-mudahan hidup yang cuma sekali-kalinya ini tidak mubazir, tidak sia-sia. Mengutip MH Ainun Najib, manusia ada 5 jenis. Manusia wajib, kehadirannya begitu penuh manfaat, begitu penuh nilai, menghujam ke dalam kalbu. Ketika dia tiada, dia pindah, dia pergi, kehilangan. Manusia wajib, adanya penuh manfaat, ketiadaannya kehilangan. Dia berbuat dengan hati, makanya bisa menembus hati. Katanya ini bukan hadis, manusia sunnah, adanya manfaat, tapi kalau tiada tidak begitu rugi. Kalau dia datang ke rumah manfaat karena bawa kiriman, dia tidak datang, tidak begitu rugi. Ada orang yang di kantor berprestasi, tapi kalau dimutasi tidak kehilangan warga kantor. Mengapa? Bisa jadi dia berbuat belum dengan hati. Karena hati karyawan lain hanya terbeli dengan hati lagi.
Jadi pemimpin tuh ada yang berprestasi tapi belum tentu menghujam di kalbu. Ada yang ketiga manusia mubah. Ada, tidak ada arti ya. Dia ada dingin suasana. Dia tiada juga tetap saja namanya mubah. Dia meninggal juga tidak ada yang kehilangan. Karena hidup juga tidak ada yang terasakan manfaatnya. Amit-amit, na'udzubillah ya. Dalam bahasa agamanya na'udzubillah, bukan amit-amit ya. Maaf. Karena amit-amit, apalagi amit-amit jabang bayi. Astagfirullah, jabang bayi tidak punya salah. Yang ketiga, yang keempat, manusia makruh. Hati-hati nih. Adanya jadi masalah, kalau tiada tenang. Kalau dia datang gak enak suasana. Matanya, badannya bau, omongannya gak enak, nyindir melulu. Dia datang suasana gak nyaman. Tapi kalau dia tidak ada, netral. Seorang suami makruh begitu. Pulang ke rumah bukan bawa uang, marah-marah. Kalau suami tidak pulang, suasana rumah tenang. Suami datang, anak-anak lari ke rumah tetangga, istri stres, na'udzubillah. Atasan makruh juga begitu, bisanya hanya menyalahkan. Tapi atasan tidak ngantor karena sakit, suasana kantor jernih. 5. Manusia haram. Na'udzubillah. Adanya membawa bencana, tiadanya disyukuri. Maka diharapkan ketiadaannya. Kapan matinya orang ini, Masya Allah. Karena ketiadaannya benar-benar menggembirakan. Adanya jadi bencana. Dia datang segala hilang. Zoliman merajalela. Beberapa penjahat durjana di Indonesia, kita syukuri kematiannya lah. Seperti Slobodan Milosevic. Ya, na'udzubillah. Pertanyaannya adalah, kita masuk kelompok yang mana? Di rumah, di lingkungan kita, di kantor. Kalau kita mati, apa yang terjadi? Apakah teman-teman gembira atas kematian kita? Atau teman-teman biasa-biasa saja, oh mati. Atau teman-teman tidak ada yang peduli? Atau teman-teman kehilangan diri kita? Tentu saja kita beramal bukan agar orang lain kehilangan. Karena keikhlasanlah yang akan membuat orang lain kehilangan. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.